Selamat datang di Fesasol Podcast, tempat berbagi ilmu anak milenial. Nama saya Alfi dan saya Jaste. Kami pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang evaluasi pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Kita bersama dengan seorang narasumber dari yang berprofesi sebagai dosen di program studi ilmu pemerintahan di Fakultas Ekonomi, Sastra Sosial dan Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, yaitu Bapak Bonifasius Bau, SIPMA. Tapi kayaknya nih kita kayak grogi. Santai saja. Santai ya. Kita tanya dulu Bapak apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik ya. Menurut informasi yang kami dapat ini, Bapak sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua KPU. Betul sekali. Ya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang pengalaman Bapak tentang Jadi sebagai bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Saya periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengabdikan diri sebagai komisioner KPU Kabupaten Kerom dan berakhir pada bulan Desember 2018. Pada waktu itu pengalaman saya diposisikan sebagai ketua KPU. Ya, oke. Jadi tidak lepas dari topik kami evaluasi dari sangat cocok dan juga persiapan pilkada 2020. Sangat cocok. Bagi Bapak, pemilu itu seperti apa? Oke, ya. Jadi sebelum saya menjawab tentang definisi pemilu secara teoritis, dan kemudian nanti saya mencoba mengkolaborasikan dengan pengalaman sebagai komisioner KPU menyelenggarakan pemilu itu sendiri. Dahulu saya memberikan gambaran dulu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai dinamika demokrasi di Indonesia, itu ibarat pendulum ya. Pendulum itu dia terus bergerak dari titik yang satu ke titik yang lain ya. Dia terus bergerak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, sejak Indonesia merdeka, kemudian rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan juga rezim reformasi, kita sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu adalah salah satu produk yang tadi saya bilang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kalau bicara mengenai pemilu itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama kita bicara mengenai sistem, yang kedua kita bicara mengenai proses. Sistem itu apa? Sistem itu adalah seperangkat metode atau seperangkat aturan yang mengatur warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih seseorang menduduki jabatan politik. Nah, jadi seseorang yang punya persyaratan, artinya perangkat atau metode itulah yang mengatur baik itu pemilih, baik itu penyelenggara pemilu maupun peserta pemilih. Itu semua diatur. Jadi itu akan kita mengenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan saya jelaskan kira-kira seperti apa sistem pemilu. Sedangkan yang kedua adalah proses, itu berkaitan dengan bagaimana undang-undang mempersyaratkan kepada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini ada tiga. Yang pertama adalah KPU, yang kedua adalah Bawaslu, yang ketiga adalah DKPP. Itu menjalankan, pertama KPU tahapan, program, dan jadwal. Itu disebut dengan proses. Jadi lebih kepada institusi penyelenggara pemilu, itu proses. Nah, itu berkaitan dengan pemilu ya. Nah, kembali lagi ke tadi, siklus 5 tahunan. Indonesia ini kan setiap 5 tahun itu pasti ada penyelenggaraan pemilu ya. Entah itu pemilu presiden, entah itu pemilu DPR atau DPD, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Itu pasti ya secara konstitusional. Saya katakan secara konstitusional ini selalu ada perubahan sistem ya dalam penyelenggaraan pemilu. Dan terakhir kita menggunakan undang-undang seperti itu dengan gambarnya. Ya. Yang pertanyaan kedua, kan tentu saja apapun itu pasti ada dasarnya kan Pak? Betul. Kira-kira apa saja dasar hukum pemilu di Indonesia? Ya. Menurut Bapak? Nah, jadi kalau kita
dari mulai era reforma Orde Lama, rezimnya Orde Lama, kemudian rezim Orde Baru, kemudian rezim reformasi, kita sudah banyak sekali produk hukum yang mengatur tentang pemilihan umum itu. Nah, kita mengambil saja produk hukum yang terbaru, pemilu tahun 2019 kemarin. Itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, ini menarik. Undang-undang ini menggabungkan, ya, dalam catatan saya itu menggabungkan peraturan pemilu yang mana pada rezim sebelumnya atau pada pemilu sebelumnya itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 itu tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu tadi, DKPP. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota. Nah, 3 undang-undang ini digabung menjadi satu yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, penggabungan undang-undang ini ada 4 catatan saya, ya. Ada 4 hal kenapa perlu digabung. Yang pertama berkaitan dengan pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu yang tadi saya singgung, KPU dengan jajarannya dari KPRI, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan penyelenggara ad hoc, mulai dari PPD, PPK ya, atau PPD di Papua, PPS sampai dengan KPPS, kemudian mengatur mengenai Bawaslu dengan jajarannya, kemudian DKPP ya, yang bertugas untuk penegakan politik. Peserta pemilu itu berkaitan dengan partai politik, kemudian calon dan lain sebagainya. Itu diatur dalam satu produk undang-undang tadi. Memang dari sisi positifnya bahwa undang-undang ini mengatur secara keseluruhan sehingga dia tidak bias kemana-mana. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem pemilihan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah satu produk undang-undang yang menghasilkan sistem yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia dalam setiap event kepemiluan. Jadi kita mengenal sistem pemilu namanya sistem proporsional, tapi dengan metode adalah Sainte-Laguerre atau metode di mana menggunakan sistem peringkat. Ya, sistem peringkat. Jadi metode ini dulu baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga pada saat pemilihan umum kemarin banyak sekali hal-hal yang ada yang sudah diketahui secara jelas, ada yang juga masih orang bilang masih abu-abu dipahami oleh anggota legislatif sehingga mereka belum tahu persis bagaimana mentransfer suara menjadi kursi. Begitu. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan manajemen pemilu, yang keempat berkaitan dengan penegakan hukum, ya, yakni undang-undang pemilu. Itu 4 hal yang diatur dalam undang-undang itu. Oke, jadi kembali lagi yang menarik adalah berkaitan dengan sistem pemilu, ya, sistem pemilu. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kita menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Jadi dalam sistem proporsional itu sebenarnya ada dua varian. Yang pertama adalah open list system, yang kedua adalah closed list system. Kita sudah pernah mempraktikkan itu sebenarnya, tertutup dan terbuka. Nah, tahun 2017 undang-undang itu kemudian pada 9 April kemarin ya, tahun 2019 itu kita menggunakan sistem proporsional yang daftar terbuka. Itu sistemnya. Kemudian transfer suara menjadi kursi itu habisnya di dapil. Dapil istilahnya daerah pemilihan ya. Itu transfer suara menjadi kursi. Kemudian berkaitan dengan metode itu kita menggunakan konversi suara yang tadi saya singkat tadi tentang Sainte-Laguerre ya, atau sistem peringkat. Nah, ini yang sistem baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Nah, ini yang kemudian kalau pada tahun 2014 kemarin itu kan kita menggunakan istilah bilangan pembagi pemilu. Jadi sedangkan pemilu sekarang ini kita menggunakan sistem peringkat, dia dibagi angka ganjil. Ya. Memang barang ini lebih mudah kalau kita langsung menggunakan simulasi. Kita misalnya kita bikin daerah pemilihannya partai A, partai B, kemudian perolehan suaranya, sistem peringkatnya menggunakan angka ganjil, dia dapat kursi atau tidak. Tapi kalau kita bicara secara oral ini agak sedikit susah untuk mengerti. Gitu. Tapi menggunakan sistem peringkat, itu bicara mengenai sistem. Kira-kira sistem ini harus diterapkan dengan simulasi untuk tujuan apa nih, Bang? Nah, jadi pengalaman saya ketika menjadi komisioner Kabupaten Riau, itu simulasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada semua peserta pemilu, dalam hal ini anggota legislatif. Kenapa? Pemahaman kepemiluan setiap calon anggota legislatif itu berbeda-beda.
ada calon yang lahir melalui sebuah proses pengkaderan partai politik yang luar biasa, maka kemudian mereka paham mengenai aturan kepemiluan. Ada yang disebut dengan kader karbitan. Jadi mereka muncul ketika mau menjelang pemilu dan tidak tahu apa-apa mengenai demokrasi, kepemiluan dan lain sebagainya. Disitulah fungsi KPU harus intens memberikan sosialisasi agar mereka paham. Ketika mereka tahu dan mereka akan menyampaikan kepada konstituennya, nanti begini prosesnya, ini mekanisme dan lain sebagainya. Jadi simulasi itu dimaksudkan supaya ketika nanti saya di daerah pemilihan saya itu, dia sudah punya gambaran. Kalau saya punya suara sekian, kira-kira bisakah suara saya ini bisa ditransfer menjadi kursi? Itu kira-kira seperti itu. Jadi metodenya adalah KPU itu akan meranking seluruh suara calon dari partai tertentu, partainya masing-masing. Dan misalnya kita kemarin ada sekitar 16 partai, kemudian KPU akan merekrut semua merekrut dari suara dari semua calon yang ada di dapil tertentu itu digabung jadi satu. Kemudian partai B, partai C. Kemudian kita lihat, KPU lihat ketika suara itu digabung menjadi satu dari seluruh partai itu mana suara partai yang paling banyak digabung jadi satu. Kemudian di peringkat yang paling banyak paling atas, dan di bawahnya sampai dengan peringkat yang paling kecil. Kemudian dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, dibagi 9. Itu sistemnya, itu mekanismenya. Memang agak sulit kalau kita menggunakan oral ya. Bagusnya kalau simulasi dengan angka-angkanya itu lebih mengerti. Seperti itu gambarannya. Dan dengan seperti itu calon anggota dewan dia paham betul. Oh, saya sudah punya gambaran. Artinya dia sudah punya target. Kalau suara saya segini, segitu, kira-kira saya bisa mendapatkan kursi atau tidak. Nah, dari situlah dia harus mulai membuat strategi marketing politiknya seperti apa. Jadi kalau tidak, ya seperti menabur air di air laut, menabur garam di air laut. Nah, kita tidak paham. Seperti tadi Bapak bicara bahwa ini untuk mendidik ya para betul. Edukasi. Sementara kadang di lapangan fakta yang terjadi berbeda. Betul. Berbeda jauh. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Nah, kira-kira tanggapan Bapak tentang mereka yang ingin mencalonkan ini sebagai anggota legislatif, kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mencapai standar yang baik. Ya, yang pertama kan ketika seseorang ingin masuk ke ranah politik itu datang dari kemauan orang bilang political will dan good will, kemauan baik dan juga kemauan politik, tidak asal-asalan. Artinya bahwa saya ingin terjun ke dunia politik itu datang dari hobi saya, kesukaan saya untuk masuk ke ranah itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masuk ke ranah politik itu, yang paling penting adalah kita harus bisa memisahkan antara yang kita sebut dengan politik dengan tujuan untuk mengusahakan kebaikan bersama atau masuk ke ranah politik untuk memperoleh hal-hal yang pragmatis, yang sifatnya sifatnya hanya untuk mencari kekayaan. Nah ini kadang sulit untuk kita bedakan ketika calon itu masuk ke ranah politik. Memang tugas KPU, tugas semua masyarakat memberikan edukasi, terutama KPU ya, memberikan edukasi berkaitan dengan bagaimana seseorang itu masuk ke ranah politik itu. Jadi dia punya tugas yang luar biasa ketika dia terpilih nanti. Bagaimana dia menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana dia menjalankan fungsi budgeting, menyusun rancangan peraturan keuangan daerah, kemudian bagaimana dia menyusun fungsi legislasi, menyusun peraturan-peraturan. Kalau di level pusat sebuah undang-undang, daerah sebuah perda. Itu sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah. Maka dibutuhkan yang pertama adalah kemampuan, kualitas. Jangan sekali-sekali kita masuk ke ranah itu kita hanya modal yang tidak punya kualitas, hanya cuma datang, duduk, diam, duit, dan segala macam. Memang itu kembali lagi ke perilaku pemilih. Pemilih itu kan punya 3 tipologi perilaku. Yang pertama adalah perilaku pemilih sosiologis, perilaku pemilih psikologis, dan rasional choice, perilaku pemilih yang rasional. Kalau perilaku pemilih yang rasional itu sebenarnya adalah kita ini, kelompok-kelompok akademisi, kelompok-kelompok intelektual yang bisa melihat calon itu dari perspektif yang rasional. Misalnya melihat visi misinya, jejak rekamnya, integritasnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kapabilitas, accessibility itu penting kita perhatikan. Tapi kebanyakan pemilih kita di Papua itu ada 2, sosiologis dan psikologis. Sosiologis, saya pilih calon ini karena punya kedekatan keluarga, punya kedekatan bapaknya guru saya atau bapaknya pendeta saya misalnya.
Jadi pendekatan-pendekatan itu kadang kita menaikkan secara rasional berpikir bahwa orang ini dari sisi moral bagus atau tidak, dari sisi integritas bagus atau tidak, jejak rekamnya baik atau tidak. Padahal di rumah ada 01, 02, 34-nya di mana-mana. Ini kan dari sisi jejak rekamnya itu sulit kita lupakan. Kita lebih banyak lihat dari sisi itu, kedekatan secara sosial, kedekatan secara agama, kedekatan secara budaya dan segala macam. Dan akhirnya kita menghasilkan calon-calon yang hanya cuma ya tadi datang duduk dengar diam doing begitu, tidak mampu menjalankan 3 fungsi tadi dengan sebaik-baiknya. Nah kalau kemudian bisa kita sadar rasional berpikir kita bagus, maka kita akan menghasilkan pemimpin yang baik karena punya kualitas, jejak rekamnya, visi misinya oke, kemudian kualitas kapabilitasnya oke. Cuma ya ikut ke Papua agak sulit menggunakan pendekatan perilaku yang rasional tadi. Dan itulah yang kemudian kita menghasilkan calon-calon yang seperti itu, sangat disayangkan. Dan itu buktinya apa? Kita bisa lihat berapa produksi legislasi yang dihasilkan oleh DPR, berapa produksi yang dihasilkan oleh DPR untuk membentuk Perdasus sampai hari ini, sementara undang-undang akan berakhir tahun 2021 di sana. Kita lihat berapa produk. Dari produk itu kita lihat adakah juknis dan juklamnya adakah tidak. Jangan cuma menghasilkan produk undang-undang atau Perdasus, tidak ada petunjuk teknisnya, tidak ada petunjuk laksananya, sama saja. Kan begitu. Tidak dilaksanakan. Sama dengan undang-undang. Undang-undang itu terbentuk, kemudian harus ada yang disebut dengan peraturan pemerintah. Tadi peraturan pemerintah itu disebut dengan petunjuk teknis dilaksanakan di lapangan. Kan itu kan hanya gambaran umum undang-undang itu. Perdasus itu kan hanya secara universal, tapi harus ada aturan khusus yang mengatur. Itu disebut dengan peraturan pelaksana tadi. Kan begitu. Itu contoh. Ya. Tadi ada hal menarik yang tadi Bapak bilang sebenarnya sistem pembagian dan juga sistem peringkat. Iya. Nah kalau sistem peringkat ini apakah Indonesia sendiri mengadopsi atau itu muncul karena observasi atau evaluasi? Oke. Jadi kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai sistem tiga varian ya. Ada yang disebut dengan sistem distrik, sistem semi proporsional, dan sistem proporsional. Lazimnya di dunia itu sering menggunakan sistem yang ketiga tadi ya, sistem proporsional. Contohnya Indonesia. Memang proporsional itu ada 2 varian tadi, yang tertutup dan terbuka. Nah, tertutup itu kita pernah dipraktik pada tahun 2004. Ya, itu tertutup. Itu di mana calon anggota legislatif itu kita mengenal satu itu disebut dengan nomor sepatu dengan nomor kecil gitu ya. Pengurus-pengurus partai ditempatkan pada nomor 1, nomor atas, sementara yang lainnya ditempatkan di nomor bawah. Nah, nanti pada saat pemilihan, pada saat proses transfer suara menjadi kursi, itu biasanya ditentukan oleh partai berdasarkan peringkat, berdasarkan pemilihan. Jadi itu kita menggunakan istilah membeli kursi dalam karung. Dia tidak tahu, karena itu secara tertutup. Tapi secara terbuka, itu maksudnya bahwa rakyat tidak lagi melihat dari figur atau melihat lagi dari nomor urut. Jadi orang melihat daripada lebih cenderung melihat pada figurnya misalnya, figurnya. Jadi dia bisa memilih walaupun dia nomor 10 kah, dia nomor 12 kah. Kalau suaranya terbanyak, kalau memenuhi persyaratan dia bisa dijadikan sebagai calon legislatif. Itu disebut dengan sistem terbuka tadi. Nah, yang peringkat yang kita maksudkan menurut Undang-Undang Nomor 7 itu kita mengadopsi seorang ahli dari Prancis ya. Saya gue orang Prancis. Dan itu dia yang pertama kali menciptakan peringkat sistem ini. Dan sistem ini di praktik Indonesia dan menurut para pengamat, para pemerhati, para ahli bahwa sistem ini cukup berimbang dan adil bagi semua partai termasuk juga calon. Maka ketika sistem ini diperkenalkan dan merancang undang-undang, hampir semua partai politik menyetujui menggunakan sistem ini karena cukup beradil dan juga cukup seperti inilah, cukup baik untuk semua hal. Begitu. Baik, kita jeda sedikit dulu. Oke. Lalu kita akan lanjut kembali. Tetap di Pesospol Podcast. Bersama kami membahas tentang evaluasi pemilu dan juga pelaksanaan pilkada 2020.